Halo guys, kembali lagi dari Total Teknik Drawing. Kita akan belajar Autodesk Inventor Pro yang tahun 2025 untuk latihan bagian pemula teknik mesin. Di sini kita akan belajar tentang membuat box ya, box power supply seperti ini gambar contohnya. Di sini tapi di sini kayak menggunakan format atau file sand metal block ya disebutnya ya. Sand metal block ini sebenarnya judulnya ya. Di Autodesk Inventor Pro. Nah, caranya gimana? Di sini kita sebenarnya udah bikin ya seperti ini ya. Tadi saya bikin buat contohnya. Nanti saya kasih buat gambar 2 dimensinya ya di Facebook. Nanti saya kasih linknya buat ke Facebook. Seperti ini ya. Oke, kita langsung aja di sini kita pilih New ya di sini. Nah, di sini kita pertama kan seperti ini ya, ke template, terus US ke metrik pilih. Nah, di sini kan ada berapa ya untuk plat 2D dan 3D objek ya. Nah, di sini kita pilihnya biasanya saya menggunakan pilih standar ya, standar mm, tapi di sini kita gunakan sand metal ya, sand metalnya tapi yang mm bukan yang inci ya. Ini kan yang inci, ini yang milimeter. Jadi sand metal seperti ini ya. Kita akan buat. Terus kalau udah seperti ini tinggal pilih oke aja. Dan kita akan lihat di sini kita pilih dulu tampilan otomatis sama aja ya. Kita pilih dulu, buat dulu 2 dimensi dulu seperti ini. Nah, di sini kita perintahkan persegi 4 yang mulai di tengah ke point counter seperti ini. Oke, dan di sini kita akan lihat gambarnya ya. Nah, di sini ininya ukurannya di sini 100 kali 60 ya, untuk panjangnya 100 dan 60 seperti ini ya. Terus kita lihat lagi di sini ada chamfer, C itu C ya, chamfer ya, C10. Jadi kiri kanan ini chamfer. Jadi kita gunakan di sini gunakan chamfer ada ya, di sini ada chamfer. Kasih di 10 di sini chamfernya. Sama di sini juga ya. Oke. Oke ya, seperti ini. Oke, terus kita akan buat yang bagian di sininya ya. Sebenarnya ini dibalik ya, seharusnya dari sini ya. Ini arahnya seharusnya di sini ya, tapi nggak masalah ya. Oke, jadi kita akan buat Kita akan buat seperti ini ya. Kita gunakan lingkaran ya. Di sini kita buat lingkaran dulu. Terus di sini diameter berapa? Kita lihat diameternya. Yang paling kecil dulu di sini. Aduh, nggak kelihatan lagi guys. Salah di sini saya naruh ukurannya ya. Seharusnya di luar ya. 5 ya, di sini 5 dan 7 ya. Kita kasih 5 dulu ya. Radius 5 ya. Nah, kalau radius itu kalau di diameterin tambah lagi ya. Jadi 5 tambah 5 jadi 10 radiusnya. Di sini diameter 10 soalnya kan radius tadi ya. Kalau di radius di diameterin harus ditambah lagi 5. Seperti ini ya. Dan kita lihat jaraknya. Jarak ukurannya berapa di sini sekitar 25 dan 30. 30 itu dari pas tengah ini ya. Dari sini 25 dan 30 biar nggak geser aja gitu ya. Oke. Terus kita akan buat lagi ininya lingkarannya. Di sini kan berapa banyak ya lingkarannya. Di sini diameter radius 7, sorry radius 7. 7 kita tambah 7 lagi berapa gitu ya. 14. Seperti ini ya. Dan kita lihat lagi di sini udah 7 dan ke bagian sini adalah 9. Nah, 9 tambah 9 kalau kurang seperti saya kurang bisa ya perkalian. Jadi kita seperti ini aja 9 tambah ya, menggunakan tambah 9 lagi, jadi gitu 9 tambah 9 jadi oke aja seperti ini ya. Jadi nyesuaikan ya, itu rumusnya. Dan kita lanjut lagi tadi itu 9 dan ke bagian 11 ya, 11 diameter radius 11 di diameterin jadi 11 tambah 11 2 ya. Seperti ini. Lanjut terus ke bagian diameter 11 13 ya, diameter 13 tambah 13. Nah, seperti ini ya. Lanjut lagi yang terakhir 13 di sini 15 ya, 15 tambah 15 jadi 30. Satu lagi di sini diameter berapa terakhirnya itu sekitar 17 ya, 17 tambah 17 tambah 17 ya. Saya kan radius dituin ya, jadi seperti ini.
Oke, terus kita lanjut ke bagian tab selanjutnya. Di sini ada jaraknya ya, ada 2 dan sebagainya ya. Kita akan perintahkan persegi 4 lagi ya yang mulai di tengah seperti ini. Nah, nggak apa-apa, lebih bagus ya. Terus di sini kita akan ukur. Di sini kita kasih 2 seperti ini ya. Dan sama sebelahnya juga ya tentunya ya. 2. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini kita akan trim yang bagian ininya. Sebelum di trim ininya kita hilangin dulu nih, ada garis apa? Ada garis putus-putusnya biar tidak terganggu nanti pas lagi trimnya ya. Nah, seperti ini ya. Oke, jadi kita akan trim yang mana dulu? Kita trim yang ini dulu ya, yang tengah dulu kita trim ya. Jadi kita trim seperti ini. Tekan aja ya. Nah, seperti ini. Biar cepat aja gitu ya. Nah, ini karena nggak bisa karena ada ukurannya, biarin dulu aja. Nanti dihapus ukurannya. Oh, ininya ada ukurannya pada garis ininya ya. Oke. Seperti ini, terus lanjut ke bagian tab selanjutnya. Tab selanjutnya kita akan ininya kita trim yang ini. Oke. Dan yang ini kita trim. Oke. Yang ini, oh ini belum ya ke belakang ya. Oke, seperti ini. Terus yang bagian ini kita trim. Yang mana trim? Udah ya. Udah selesai. Tinggal yang ininya kita trim. Terus yang ini kan di sini kan ada ukuran. Kalau ada ukuran dia nggak bisa ditrim ya. Jadi harus di delete dulu ukurannya. Seperti ini. Nah, kayak gini ya. Dan yang ini juga sama harus di delete dulu ukurannya. Kita trim lagi. Oke, seperti ini ya hasilnya ya. Udah, kalau udah tinggal kita lanjut ke bagian ke sampingnya. Di sini kita persegi 4 lagi seperti ini buat di sini jaraknya berapa? Kita lihat jaraknya dari pinggirnya adalah 10. 10. Di sini kita kasih panjangnya berapa? Panjangnya sekitar 35. Oke, 35 ya. Dan di sini kita klik sampai tengah-tengah ini sekitar kasih 1, soalnya kan 2 ya. Jadi di sini bagi 2. Oke, seperti ini ya. Di sini kita banyakin, cara ngebanyakinnya biar lebih cepat kita perintahkan scroll yang ini ya. Regular. Yang ini kita geometriknya kita blok yang ini. Terus kita klik yang bagian di sininya ke bagian line ini. Nah, di sini udah ada ya. Jumlahnya berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 jumlahnya. Tapi kiri kanan ya 11-nya itu ya. Jumlah 11 dan kiri kanan klik di sini seperti ini. Dan jaraknya berapa? Di sini kita lihat jaraknya sekitar 3. Coba kita kasih 3 di sini. 3-nya itu bukan dari pas ini ya. Oke. 3-nya itu bukan dari sini tapi dari sini sampai ke sini ya. 3 tambah 2 berapa? 5. Jadi di sini 5 kasihnya. Nah, seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. 11 ya. Jadi dibikinnya itu dari titik sini sampai ke titik sini yang ngitungnya ya. Bukan dari titik sampai ke sini ya. 3. Tapi dari sini sampai ke sini 5 gitu ya. Jadi kan 5 itu ini kan 2 ya. Ininya 2, terus dari jarak sininya 3, jadi tambah 2 jadi 5. Jadi di sininya tulisnya 5 ya, terus jumlahnya 11. Oke. Terus ininya kiri kanan klik ya, biar kiri kanan tinggal pilih oke. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita akan finish saja dulu. Di sini kita akan perintahkan pakai PC ya. PC. Nah, klik seperti ini. Pilih oke dulu aja. Oke. Nah, di sini kita ada sand metal, seharusnya tadi setting dulu ya, saya lupa. Sand metal. Di sini kita hilangin centangnya, ketebalannya kita kasih 1 mm ya, 1 mm dan materialnya di sini materialnya apa ya? Materialnya di sini adalah sand hole ya.
Kita materialnya kita cari mana? Nah yang ini ya Stenolea kita klik. Terus ini ketebalannya 1 mm. Di sini by stand metal ya. Pilih oke. Nah seperti ini ya. Dia ketebalannya akan menyesuaikan ya, menyesuaikan sesuai settingannya. Oke, terus kita lanjut, kita akan bikin yang bagian yang atasnya seperti ininya nih, yang bagian sininya, dan ketinggiannya adalah dari bawah itu sekitar 12 ya, dari bawah ya. Nah, caranya gimana? Kita perintahkan point yang ini ya. Kadang-kadang ngaco saya ya ngomongnya ya. Terus di sini ketinggiannya tadi itu berapa? 12. Kita klik 12, terus dari bawah ya kliknya ya. Oke, di sini kan posisinya harus ke bagian atas ya, bukan ke bawah. Kita ulangi ke klik yang bagian di plan-nya, biar ke atas seperti ini ya. Di sini biasanya radiusnya akan menyesuaikan ya, menyesuaikan biasanya 0,5 atau masih 1 ya, masih inilah menyesuaikan dia ya, menyesuaikan sesuai ketebalannya gitu ya. Kita klik yang bagian bawahnya ya, soalnya kan 12 itu dari bawah. Oke, seperti ini ya. Coba yang di sini bisa nggak? Biasa oh bisa ya, arahnya seperti ini. Terus ke bagian sini. Oke, kalau udah tinggal pilih ini kan radiusnya ya. Coba kita lihat stand-nya. Oke. Ini apa cara-caranya ya? Cara ngelengkungnya gimana? Dari posisinya seperti ini atau yang ini ya? Cara ngelengkungnya ya. Terserah ya. Kalau saya menggunakan yang ini, cara ngelengkungnya ya. Dan posisinya. Terus ini ya sebagian kita cari coba ya. Yang ini biasanya jadi jumlahnya enggak keseluruhan, yaitu menyesuaikan sesuai ukuran Anda biasanya teh berapa gitu ya. Oke, kalau udah tinggal pilih oke ya. Nah seperti ini hasilnya ya. Dan kita lanjut ke bagian tahap selanjutnya adalah kita akan bikin diameter buat tudukan bautnya yang ini ya. Diameter 8 kali 3 maksud 8 itu jumlahnya ada 8 lubang dan diameternya sama 3 ya. Jadi kita klik di sini sama kayak kali ya, kita klik ke bagian sketsa. Di sini kita gunakan lingkaran, klik di sini, kasih diameter 3. Oke, dan kita lihat ukurannya 4 dan 10 ya, dari sini 4, terus jaraknya 10. Oke, seperti ini ya. Di sini kita dari jarak sini 1, 2, 3, 4 ada 4 ya, terus jumlahnya ada 20. Kita gunakan reguler lagi ya, biar lebih cepat. Kita klik lingkarannya, klik ke bagian di sininya, place-nya, ke land, arahnya dibalik kita puterin, kasih di sini sekitar 4. Oke, di sini kita kasih 20. Oke, seperti ini ya, 20 jumlahnya kan 4 ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dan jaraknya 20. Kalau lingkaran dia pas tengah-tengah ya. Biasanya pas tengah-tengah dia ya. Oke, kalau udah tinggal pilih oke. Terus kalau udah seperti ini kita akan finish saja dan kita akan perintahkan di sini cut. Klik diameternya. Terus di sini kita alin. Press al. Nah, dia udah mentok sini ya, tinggal pilih oke. Seperti ini ya. Sama ke bagian sebelahnya juga klik di sini pilih sketsa lagi. Di sini sama diameternya 3. Kita lihat ukurannya. Ukurannya 3 dan 4 ya. Di sini 4 ya tetap ya. Terus dari jarak sininya 3. Benar kan? Salah, dari bawahnya yang 4 ya. Dari ini yang 4 dibalik di sininya 3 gitu ya. Nah seperti ini kali ya. Ya seperti itu ya. Salah, ini titik di sini ngukurnya ngukurnya ini salah ya, ngukurnya ya. Harusnya ini 4 ya, ini 4 ya. Dia di luar lingkaran ya, bukan di dalam lingkaran ya. Jadi dikasih 3 dia ya. Harusnya samaan kayak tadi 4 ya, 4 4 ya. Terus kita akan banyakin lagi. Arahnya beda, puterin. Terus jumlahnya berapa? Jumlahnya di sini 6 ya. Jadi 3, 6 itu kan totalnya ada 6 ya. Jadi di sini 3. Terus jaraknya berapa? Jaraknya sekitar 15.
Oke, seperti ini ya. Tinggal pilih oke. Kalau udah tinggal kita finish, shoot lagi. Oh, udah ada ya, soalnya udah diklik alnya ya, tinggal pilih oke. Seperti ini hasilnya ya. Oke, nah maksudnya itu kenapa sih harus di pelnya di stand metal? Nah, karena kita akan membutuhkan suatu apa benda atau benda yang belum jadinya berapa totalnya berapa gitu panjangnya. Nah, di sini kan bisa diklik ya. Dikliknya itu kita gunakan scroll plan yang ini ya, kita klik. Nah, seperti ini. Jadi totalnya kebutuhan materialnya nanti seperti ini. Kayak gini ya. Nih, kayak gini. Nah, butuh totalan materialnya itu sekitar panjangnya itu 121 dan lebarnya sekitar 81 seperti itu ya. Nah, total butuh materialnya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi biar kelihatan gitu. Biar akurat lah. Oke ya, kalau udah tinggal kita ghost prune. Tinggal kalau buat ibaratnya kita akan sebenarnya saya udah jadi ya gambar dua dimensinya, cuma kita akan buat lagi, cuma caranya doang ya, sederhananya aja. Di sini kita kita ke new. Di sini kita pilih kalau desain ya ke bawah ya, kalau bikin drawingnya dua dimensinya kita pilih di sini ya. Pilih oke. Terus kita gunakan di sini klik send-nya, klik kanan, edit send. Di sini dia-nya kasih ke A4 dan di sini tetap ya arahnya seperti ini. Nah, di sini tiketnya kegedean, kita bisa klik kanan, send-nya kita klik kanan, edit. Nah, di sini kita gunakan skala ya biar lebih kecil. Mana skala? Nah, kita blok semuanya, menyesuaikan aja kita klik di sini base point. Menyesuaikan aja ya. Yes. Oke. Oke, seperti ini aja. Sesuaiin aja, kita down. Kita oke. Yes. Nah, seperti ini ya, biar nggak terlalu besar lah ya. Kita lanjut ke bagian bassnya. Oke. Nah, yang udah ada aja di sini ya. Yes. Dia minta di save dulu ya, guys ya. Karena di sini kita keluarin dulu yang ini ya. Yang ini keluarin dulu nggak bisa. Yang ini kita save dulu ya. Yang ini save as. Nggak nemu dia ya. Kita P2 aja di sini. Nah, terus kita ke bagian drawingnya. Kita kupas. Nah, di sini udah muncul. Nah, untuk bagian plan itunya sand metalnya kita klik yang bagian di sini. Nah, dia udah muncul ya ketotalan materialnya atau materialnya ya. Terus di sini skalanya kita atur kita 1,1 seperti ini dan kalau kalian pengen kasih warna klik yang ini, kalau nggak mau dikasih warna kita matiin yang ini gitu ya. Saya kasih warna ya, kita klik yang ini tinggal pilih oke. Nah, hasilnya seperti ini ya. Untuk ininya dan sebagai yang lainnya sama aja ya. Kalau yang lainnya di sini kita sesuaiin dulu arahnya gitu ya. Nah, seperti ini ya arahnya gitu. Terus tinggal pilih oke, ini yang standarnya ya, yang standarnya. Terus di sini kita klik projectnya seperti ini dan ke sampingnya. Oke, mungkin seperti ini aja ya. Ininya arahnya sebenarnya salah ya, benar kan arahnya sama aja sebenarnya ya. Yang ini seharusnya di bawah nih. Nah, ini gitu ya. Terus yang bagian project 2 dimensi, 3 dimensinya sorry. Yang mana? Kita klik dulu. Mana kok nggak enak sih arahnya? Kita ambil aja di sini lah. Ntar dulu guys. Kita paste dulu. Terus kita ke 3 dimensiin tampilannya. Terus di sini sun. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kan warnanya kan belum diubah. Kita klik double 2 kali. Di sini kita klik yang ini kita tetap ya tinggal pilih oke. Nah, seperti ini hasilnya ya. Oke, mungkin itu dia guys cara latihan buat Autodesk Inventor Pro, cara pembuatan sel metal box ya tentunya ya. Gambar seperti ini buat kalian yang butuhkan gambar seperti ini bisa ke Facebook, nanti saya kasih ke Facebook ya. Oke, sampai jumpa kembali guys.